Udah Kak Lisa. Udah ke record. Udah. Berarti ini ulang dulu lagi dari perkenalan apa enggak Fikmu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Kalisa Nayara Sara dan ada teman saya. Teman saya di sini ada juga Ayu Sawa, lalu ada Vika dan juga Salsa. Di sini kami adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari program studi pendidikan matematika. Jadi kami di sini adalah mahasiswa yang ingin mewawancarai dan mengobservasi dari supervisi SMP Negeri 208. Maka dari itu kami ingin mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah dari SMP 208 Jakarta. Dan kami di sini mewawancarai Ibu karena juga ingin melakukan tugas akhir kami sebagai mahasiswa semester 4 dengan mata kuliahnya administrasi dan supervisi pendidikan. Ini saya bisa langsung bertanya Ibu. Boleh. Boleh. Bagi Ibu, bagaimana merencanakan kegiatan supervisi akademik di lingkungan sekolah? Bagaimana ya? Kalau supervisi akademik itu kan suatu kegiatan rutin ya di sekolah. Jadi memang harus dilakukan. Jadi salah satu program kepala sekolah. Tujuannya itu adalah melihat kemampuan Bapak Ibu guru dalam mengelola pengajaran di kelasnya masing-masing. Sejauh mana mereka bisa menerapkan program-program yang telah mereka rencanakan di kelas masing-masing gitu ya. Lalu kesulitan-kesulitan apa yang mereka lalui, yang mereka hadapin ketika guru-guru itu ada di kelas. Itu Mbak. Baik, jadi emang kegiatan supervisi ini suatu kegiatan yang wajib ya Ibu di lingkungan sekolah. Berarti harus dilaksanakan minimal sekali. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari supervisi ini tuh tujuan utama untuk pelaksanaannya bagi akademik terhadap guru itu bagaimana Ibu? Seperti yang saya jelaskan tadi, mereka mengelola kelas itu mampu nggak? Mereka menyampaikan materi itu sesuai dengan yang direncanakan apa tidak? Apalagi kan sekarang kurikulumnya ganti ya, penerapannya udah tidak seperti yang lalu, ada diferensiasi ya segala macam itu kita lihat mereka itu jujur saya terganggu banget ya sama yang si Bayu itu karena bergerak melulu itu videonya ya. Jadi memang dilihat dari apa dari kemampuan Bapak Ibu guru intinya. Terus kesulitan yang mereka lihat itu mereka alami di kelas itu bagaimana dalam mengelola kelas, dalam pengelolaan kelas, dalam penyampaian materi, terus cara pendekatan ke anak-anaknya itu kita lihat bagaimana begitu. Nah itu maka diadakanlah supervisi akademik Bapak Ibu guru ya, menguasai materi apa tidak gitu loh ya.
gitu kurang lebih. Dan supervisi itu juga di dalamnya terdapat metode pembelajaran seperti itu tidak, Bu? Iya, jadi bagaimana dia menerapkan, ini kan dia udah buat modul ya, udah buat modul ajar, itu mereka dilihat yang mereka buat dengan metode-metode apa itu udah bisa diterapkan apa tidak di kelasnya. Oh, baik. Berarti yang dipersiapkan Bapak Ibu guru sebelum supervisi itu selain apa ya, metode dan cara pendekatannya itu apa aja, Ibu? Jadi kan intinya untuk kegiatan supervisi akademik itu ada yang pra observasi ya. Pra observasi itu kita melihat secara umum gitu ya, RPT modul ajar mereka, terus kita tanyakan kesiapan mereka bagaimana, begitu kan ya. Nah, mereka udah deal ini materinya, oke, kita kapan mau observasi Bapak Ibu gurunya melakukan supervisinya, begitu ya. Lalu pas tahap pelaksanaan, di situ kan kita melihat guru ini apakah bisa menerapkan modul ajar yang udah dia buat, metode belajarnya dia pakai apa enggak, begitu kan? Ya kita lihat itu kelengkapannya. Terus lihat interaksi anak-anaknya bagaimana, interaksi guru ke anak bagaimana gitu. Metodenya dilaksanakan apa tidak gitu. Yang terakhir, pasca observasi, itu baru ditanya ketika ngajar Bapak Ibu itu bagaimana, merasa mampu apa tidak, terus kesulitannya ada di mana, begitu. Ya dialog seperti coaching ya. Gitu. Berarti untuk instrumen yang digunakan saat pelaksanaan supervisi akademik itu yang seharusnya ada yang digunakan oleh Bapak Ibu guru itu apa, Ibu? Nah, instrumennya itu disediakan oleh wakil kurikulum. Apa nih? Entar dulu. Instrumen apa tadi? Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi akademik. Ini dari saya kan. Itu disediakan oleh sekolah. Jadi nanti kan ada poin-poinnya begitu ya. Oh, itu dalam bentuk seperti poin penilaian, rubrik penilaian atau seperti apa, Bu? Rubrik penilaian. Ada misalkan pembukaan, terus metode ajar, begitulah. Nah, jadi ada pembukaan, pelaksanaan gitu, ada seperti itu. Kayak kegiatan di kelas lah. Berarti aspek yang menjadi fokus penilaian saat supervisinya itu seperti kayak poin-poin yang tadi Ibu sebutkan itu contohnya seperti Kalau dilihat lupa saya, karena kan udah pelaksanaan sebetulnya nih sekitar di TW1 di semester ini nih, tahun ajaran baru sekitar bulan November. Tapi intinya poin-poinnya itu pertama ya, kalau metode cara penyampaian itu kan pasti ya poin-poinnya. Lalu kalau menurut saya yang utama itu cara guru menyampaikan ke siswa. Gitu loh. Cara guru menyampaikan. Metode bagus apapun kalau pembawaan gurunya itu nggak bagus, pendekatan gurunya ke siswa juga tidak baik, itu juga nggak akan berhasil. Ya. Kalau sekarang kan pendekatannya jangan nggak ngajar. Pendekatannya, jadi kalau dari kurikulum Merdeka ini yang sekarang kan guru itu harus ada metode-metodenya, aku lupa ini kemarin materinya pada lupa. Jadi intinya tuh begitu ya, ada ya. Intinya di situ guru harus bisa membedakan siswa yang kemampuannya tinggi, kemampuannya sedang, kemampuannya rendah, itu kan harus dibedakan. Begitu juga dalam penyampaian materi, ya kan? Ketika kita menghadapi anak-anak yang kemampuannya tinggi, gurunya harus bagaimana gitu. Ya.
gitu. Berarti saat mengisi si instrumen supervisi ini, selama observasi berlangsung ini tuh ditentukan dari cara guru menyampaikan, lalu atau ada hal lain lagi? Ya respon dari siswa juga dong. Kan harus gini, guru menyampaikan, lalu siswanya pasif, tidak dikasih kegiatan, itu kan juga nggak bagus. Jadi kan kalau bisa siswanya aktif, gurunya hanya sebagai mediator aja kan, fasilitator aja gitu, nggak terlalu dominan. Jadi harus lebih banyak feedback dari anak-anaknya yang kita lihat gitu. Ya, jadi jangan gurunya yang ngomong terus, anaknya dengerin aja. Tapi sekarang kan nggak begitu. Sekarang kan yang penting itu mengajarkan anak berpikir kritis toh, ya kan? Jadi nggak harus matematik itu kalau menurut saya nggak semua anak-anak itu bisa, ya kan? Nggak bisa. Ada yang lemah, ada yang pintar. Tapi yang penting itu nalarnya atau logikanya itu kita latih. Kalau kita kan biasanya kalau matematik ini maka ini gitu kan, jadi logis. Nah, cara berpikir logisnya itulah yang kita ajarkan. Maka ketika anak menghadapi masalah kehidupan, dia akan harus berpikir secara logis gitu. Nalarnya nyambung lah gitu. Jadi yang perlu ditekankan di sini supaya anak-anak itu bernalar, berlogika. Ketika ada ini, maka mereka harus bagaimana? Kalau saya sebagai guru matematik, intinya sih ya karena nggak semua anak itu bisa mampu mengerjakan soal matematik, minimal logikanya itu mereka jalan gitu. Ya, gitu kan? Kalau matematik kan begitu kan? Ya. Berarti respon yang terpenting selain dari cara penyampaian gurunya, muridnya itu juga yang paling penting. Iya. Seberapa excited mereka dalam Iya. pembelajaran tersebut. Kalau kita jadi Tapi guru matematik itu merasa senang sekali ketika kita lagi belajar, tiba-tiba bel, lalu anak-anak bilang, ya waktunya habis. Nah itu kalau menurut saya kita udah menarik buat mereka gitu ya. Udah pelajaran kita itu menyenangkan buat mereka. Itu kan jarang, jujur aja kalau pelajaran-pelajaran berat seperti itu kan yang mereka senang kapan sih selesainya. Tapi ketika mereka tuh, apa waktunya habis gitu, itu ciri-ciri salah satu bahwa gaya kita menyampaikan itu menarik buat anak. Tapi pasti ada aja nggak sih Bu kendala di lapangan saat melakukan supervisi itu? Dari Ibu pribadi itu kendala apa yang benar-benar mempengaruhi supervisi? Waktu sih kalau saya. Ini udah jadwalnya, kalau kepala sekolah ya, ketika udah dijadwalkan kayak gini, ternyata kita ada kegiatan apa, gitu loh. Harus ninggalin sekolah, harus dinas luar, harus ke dinas, itu aja sih waktunya. Atau ketika kita harus jadwalnya masuk supervisi guru ini, tiba-tiba ada tamu penting gitu yang memang harus saya hadapin, nggak bisa itu. Jadi kalau kendala saya secara pribadi ya waktu aja. Tetapi mungkin karena waktu, karena juga ada deadline-nya juga ya Ibu. Iya. Makanya Karena kan terasa sempit gitu. ya, karena kan di jadwal di supervisi itu kan di jadwal Bapak ini tanggal sekian, jam pelajaran sekian gitu biasanya dijadwalkan. Gitu ya kan. Pokoknya mah nggak pakai alat. Oke, baik Ibu. Tapi bagaimana cara Ibu memastikan hasil supervisi ini tetap objektif meskipun tadi dari Ibu sendiri ada kendala dari segi waktunya? Jadi kan kadang-kadang ketika di tengah supervisi saya kan harus misalkan ada tamu ya harus turun ke bawah. Biasanya kan di setiap kelas itu ada CCTV ya. Ya itu bisa dipergunakan.
kita bisa minta ambil rekamannya Dit, selama ada. ditinggal begitu rekaman di kelas ini. Kadang-kadang mau. Kita juga usahain CCTV kita yang bersuara begitu. Oke. Belum semua kelas, tapi saya sedang mengusahakan supaya CCTV itu bisa dengar suaranya gitu. Baru. Oke, baik Ibu. Kan pastinya setelah supervisi itu selesai, bagaimana cara Ibu memberikan kayak umpan balik nih kepada guru setelah supervisi dilakukan agar dari gurunya juga bisa mendapatkan masukan agar bisa lebih berprogres lebih baik gitu Ibu. Kan supervisi itu ada 3 tahap ya, pelaksanaan sama pasca supervisi, kalau kita bilangnya pasca observasi. Nah itu kan kita bicara sama guru yang bersangkutan tadi, gimana kira-kira yang direncanakan terlaksana apa tidak gitu. Nanti kita dengerin dulu tuh, karena kan ini sistemnya coaching ya, jadi semua permasalahan itu harus gurunya sendiri kan yang harus menyelesaikan masalahnya. Kita hanya nuntun aja kan. Nanti kalau gurunya bilang, tadi saya merasa kurang di sini gitu. Lalu nanti saya tanya lagi, kira-kira menurut Ibu bagaimana cara penyelesaiannya ya begitu. Nanti kalau umpamanya ada masukan baru saya sampaikan. Pasti oke Ibu. Pasti ini kalau misalnya dalam supervisi dalam penilaiannya juga pasti akan ditemukan kekurangan juga dalam pembelajarannya. Tindak lanjut dari ibunya itu apa aja nih? Kalau kemarin ya sebagian besar guru itu dalam menggunakan metode pembelajarannya kurang maksimal. Terus respon siswanya itu ada yang pasif gitu ya. Ya memang dalam satu kelas itu kan pasti ada anak yang pasif, ada anak yang responnya bagus gitu ya. Itu yang saya kurangi, seperti guru kurang menguasai metode pembelajaran atau penguasaan kelas. Tindak lanjutnya yaitu saya ngadain pelatihan buat Bapak Ibu guru. Walaupun saya baru kemarin ya, baru Desember 2025 nih saya ada baru di 208. Kemarin itu saya manggil dosen kalian tuh Pak Wahidin. Iya kenal Ibu. Pak Wahidin. Waktu di sekolah lama saya juga seringnya pakai beliau untuk membantu memberi pandangan baru tentang Bapak Ibu guru. Gimana pun juga kan guru itu kan tetap harus di-upgrade ya ilmunya. Salah satunya ya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh sekolah gitu. Ini waktu selama saya menjabat di sini ya baru itu Pak Wahidin, nanti ada pelatihan lagi buat Bapak Ibu guru. Jadi salah satu tindak lanjutnya yaitu mengadakan pelatihan. Termasuk juga temanya bisa macam-macam, metode, terus psikologi di kelas gitu, ngadepin anak-anak yang itu loh yang kadang-kadang males, yang nggak mau aktif di kelas gitu. Rencananya banyak sih, cuma ya belum terrealisasi. Oke, mungkin dari segi waktunya juga ya Ibu harus diperhitungkan juga. Dari Ibu bagaimana cara mengevaluasi nih apakah si supervisi yang telah dilakukan berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa di kelas? Kalau itu mungkin agak nggak cepat ya hasilnya. Maksudnya hasil supervisi kita lihat presentasi Bapak Ibu guru yang pemasaran materi, terus melihat dia pengajaran dia di kelas, itu hasilnya kan nggak instan ya. Jadi memang harus dilihatnya, baru kemarin padahal saya buka itu ya.
baru dilihatnya mungkin 1 tahun baru bisa kelihatan. Kan biasanya ada indikator-indikator tuh yang saya buat. Jadi, ketika beberapa guru kurang menguasai metode pembelajaran, saya membuat indikator keberhasilannya tuh. Nah itu yang saya lupa, saya suka cepat lupa sekarang, faktor U juga sih, ya. Iya Ibu, Ada nggak apa-apa. indikator keberhasilannya. Padahal baru Iya. kemarin saya ini, baru saya buka itu. Itu ya Mbak. Oke. Baik, selanjutnya itu dari Ibu bagaimana penyimpanan dan pemanfaatan hasil supervisi akademik di sekolah? Penyimpanan dan Pemanfaatan hasil supervisi. pemanfaatan. Bisa bermanfaat ketika ya hasil supervisi ini bisa bermanfaat ketika Bapak Ibunya juga tahu, Bapak Ibu guru juga tahu. Jadi ketika raker, ketika lagi rapat dinas harian sebulan sekali begitu, itu disampaikan pemanfaatannya seperti itu. Karena kalau tidak diinformasikan ke gurunya, nah itu akan disimpan sendiri. Ketika Bapak Ibu guru tahu, oh hasilnya seperti ini gitu ya, mereka pun juga harus berpikir gitu ke depannya, walaupun kita nggak boleh nyebutnya nama kan, kekurangan Iya, tadi secara umum kita harus menyampaikan nanti baru cara mengatasinya seperti apa kita jabarin juga di depan Bapak Ibu guru begitu kurang lebih ya. Oke, baik Ibu. Tapi dalam supervisi itu ada tidak Ibu case di mana guru kurang menerima hasil supervisinya? Oh, hampir nggak ada itu. Oke. Jadi biasanya ketika saya kemarin di rapat kerja itu, raker, itu saya hasil evaluasi saya bacakan dan respon mereka juga bagus aja, nggak ada yang menolak atau apa nggak ada. Oke, alhamdulillah. Dari Ibu sendiri nih harapan terhadap pelaksanaan supervisi akademik di masa mendatang gitu biar lebih baik gitu itu seperti apa Ibu? Ya karena ini kegiatan rutin ya setiap tahun. Ya mudah-mudahan harapan ke depannya sih bisa jadi masukan buat sekolah buat memperbaiki pembelajaran khususnya di 208. Intinya sih begitu untuk meningkatkan kinerja Bapak Ibu guru juga. Nggak muluk-muluk lah. Iya Ibu. Sebenarnya untuk pertanyaan wawancara hari ini sudah selesai sih Ibu. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak Ibu mau direpotkan gitu oleh kami. Terima kasih juga atas masukannya, atas kami jadi belajar hal baru lagi nih tentang supervisi yang ada di lapangan karena kan yang kita pelajari itu hanya teorinya gitu, tapi di lapangan kan suka berbeda gitu. Jadi saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas waktu yang sudah diluangkan. Semoga mungkin kita bisa bertemu di lain hari dengan cerita yang baru lagi, biar bisa sharing juga nih tentang supervisi pendidikan, tuh Ibu. Udah PPL belum? Belum Ibu, itu nanti sekitar semester 5 atau 6 gitu. Oh kalau ini semester berapa ya? Kita semester 4 Ibu. Semester 4. Kalau ada apa-apa nggak, jangan sungkan ke 208 yang berkaitan sama tugas-tugas ya. Sebelumnya saya boleh minta 3 supervisi guru nggak Ibu buat jadi salah satu bukti dan dokumentasi yang untuk kita observasi. Oh, berarti saya harus minta ke bagian kurikulum itu. Iya Ibu, itu nanti untuk kita analisis perbedaan dari 3 supervisi itu. Kalau sekarang nggak bisa kan, datanya ada di sekolah. Kalau hari ini, ya.
Nggak apa-apa Bu, Iya, nanti Kak. bisa. Udah malam juga, maklum. Iya, Iya, iya. Iya, Ada Ibu, terima lagi? kasih Oh banyak. iya, Ibu. sama-sama. Dari kami sih cukup karena semua pertanyaan yang sudah saya lontarkan ke Ibu sudah terjawab semua, alhamdulillah. Jadi kurang lebihnya mohon maaf Ibu kalau dari saya masih ada kurang penuturan kata, masih ada kurang cara bicara saya yang masih kurang sopan. Mohon dimaafkan atas kekurangan saya. Terima kasih banyak Ibu Iya, atas waktunya. iya sama-sama ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izin web ya? iya, terima kasih ya Ibu. Dokumentasi Iya. dulu boleh. Ya? Dokumentasi, Dokumentasi. oke. Ya, ya, ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Izin web ya? Iya Ibu. Ya. Assalamualaikum.